Jepang sedang ngebom Dabo. Hiroshima Nagasaki? Ya, nah, ngebom Dabo. Jepang pun singkip. Oh, di Dabonya? 5 pasal itu undang-undang yang dibuat oleh Sultan Mahmud Muzaffar Parsah yang dipecat oleh Belanda. 5 pasal? 5 pasal. Macam Pancasila pula Iya, dia. 5. Cakap, jangan tak cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cakap tentang budaya adalah cakap yang sangat sesungguhnya dibutuhkan oleh bangsa negara. Bicara budaya adalah bicara keutuhan. Dan bicara budaya adalah sesuatu yang tak boleh dilupakan. Baik yang tua yang muda, maka budaya adalah sesuatu keharusan yang dimiliki oleh siapa saja. Soal yang dimiliki siapa saja itulah kami hadir dalam podcast kali ini. Karena apa? Karena kita harus belajar yang dari yang tua dan yang muda harus mengikuti jejak yang tua. Yang tua pun tidak kalah dengan yang muda. Karena yang tua ternyata kalau bicara budaya, maka ia akan hidup selama-lamanya. Dan saya beruntung, sekali lagi saya katakan saya beruntung, saya hari ini dapat mempodcast Datuk Rida Kalyamsi. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Datuk sehat? Alhamdulillah. Nampak macam muda Datuk kat jumpa saya ni. Umur berapa Datuk? Alhamdulillah sudah 78 ini. 78 tahun. Ya, itu menurut hitungan KTP. Kalau itu kata mak itu bisa dekat 79. Karena waktu saya lahir itu Jepang sedang ngebom Dabo. Hiroshima Nagasaki? Ya, nah, ngebom Dabo. Jepang pun singkip. Oh, di Dabonya? Disingkip dia bom itu. Kan singkip dengan Honolulu tu cuma sisa seminggu saja. Seminggu setelah Honolulu dibom, Dabo dibom. Nah, waktu Dabo dibom itulah kata mak saya lahirkan. Itu tahun 40. Saya terpaksa lari agak tema ni. Kenapa Dabo tu dibom? Jepang kan menjadikan Dabo sebagai pangkalan untuk menyerang Singapura. Dabo itu? Iya. Jadi Jepang tu mempunyai 2 pangkalan menyerang. Satu nama Subi di Natuna. Ya. Itu untuk nyerang Filipina, nyerang Ke arah utaranya. utara, Burma segala macam. Nah, untuk nyerang Singapura, Malaysia segala macam dia pakai pangkalan Dabo itu. Dabo itu dong. Ada jejaknya sekarang Datuk? Ada lapangan terbang sekarang ada itu. Itu dapat peperangan. Itu dapat terbang. Ini yang harus diketahui. Itu Ternyata kita tahu sejarah kebesaran Dabo di situ. Karena tidak mudah juga sebuah pulau bisa terpilih menjadi sebuah pusat kekuatan. Ya. Itu kan ada Belanda di sana dulu kan, ada tambang timah. Ada timah di sana, jadi disitulah yang direbut oleh Jepang. Jepang dia membangun lapangan terbang sendiri, kemudian dia pakai pangkalan itu untuk menaklukkan Bintan, menaklukkan Singapura, Malaysia. Jadi, berarti kekuatan Jepang mulai dari Dabo. Ya, dari Dabo pangkalan, salah satu pangkalan terpenting dia. Untung saya nengok muka Datuk ni tak mirip-mirip Jepang. Kalau tidak, tapi saya tengok memang dari Dabo lah menjadi ikhtiar kita luar biasa. Karena sampai hari ini perdebatan tentang Dabo tu masih ada. Iya. Perdebatan Dabo masih ada. Dan masa jaya Dabo ada, dan tentu saja kalau ke atas pasti ada juga masa menurun. Kita cenderung, saya tidak ke sana Datuk. Saya akan kembali ke Datuk lahir pada saat 43, kalau datang jatuhnya bom itu berarti 42, 41. 42. Yang betul 42. Berdasarkan catatan saya 42. Itu kan sekitar bulan Maret atau April. Di tahun 42, kemudian pada umur sekolah Datuk di mana? Waktu sekolah? Ya sana di kampung saya di Bakung itu. 42, 49. Datuk sekolah SD? SR lah waktu itu. Ya SR lah waktu itu. Sudah ada sekolah di situ? Kelas sampai kelas 3. Sudah ada sekolah? Sudah ada, sampai kelas 3 saja. Setelah itu? Setelah itu, di kelasnya naikkan. Setelah sampai kelas 3, murid-muridnya tambah menjadi kelas 6. Tambah baru kan masa kemerdekaan sudah masuk seperti itu. Jadi sampai kelas 6 saya tamat di Bakung itu. Setelah dari Bakung Datuk ke mana? Tanjung Pinang. SMP-nya di Tanjung Pinang. SKB, sekolah guru. Oh, langsung SKB. Dan pada saat itu
Kalau boleh dikisahkan balik, banyak anak-anak Dabuk yang ke Tanjung Pinang untuk SGB? Satu-satunya saya. Hanya Dari Bakung itu satu-satunya saya. Tapi dari Dabuk ada beberapa orang. Tapi ada 5-6 orang lah dari Dabuk. Kalau menjadi satu-satunya tentu ada penyebab. Iya, Ya kan gitu. iya, itu. Karena tidak semua orang bisa berangkat, tapi Datuk bisa berangkat. Apakah karena ada kemauan Datuk atau ada support dari pihak keluarga, orang tua? Saya kan dibesarkan dalam tradisi membaca. Tradisi Sejak membaca. SD kecil-kecil saya sudah baca buku. Ada punya mimpi, punya cita-cita ingin bersekolah jauh. Abang saya kebetulan dia bekerja di Tanjung Pinang ini dulu. Jadi ada tempat numpang kasih. Pada mulanya tidak lah, karena waktu saya mulai bersekolah di sini dia sudah meninggal. Itu meninggal sangat muda. Sangat muda. Tapi karena dia, Tapi ada panutan ya? Tapi karena dia pernah merantau, bekerja, dan menceritakan tentang bagaimana hebatnya kota Tanjung Pinang dulu kan hebat. Betul. Jadi terbangunlah obsesi Jadi ada mimpi untuk berada di sekolah. Tanjung Pinang. Oh, saya masih SD itu, saya ingat betul. Cita-cita saya tidak untuk jadi guru. Saya bercita-cita jadi punya pelukis. Nak sekolah itu di Jogja, di Asri, Jogja itu rencana. Nak masuk ke sana tuh. Tahun segitu Datuk sudah bercita-cita seperti itu? Itu sudah. Luar biasa itu. Saya punya ada PS dulu kan, ada penilik sekolah kan? Betul, Penilik sekolah. PS, ya. Nah, itu namanya Pak Muhammad Saleh HR. Muhammad Saleh HR itu orang Tembelan. Dia ini yang selalu menceritakan apa kau sekolah sana, aku nak jadi pelukis sana. Yang sekarang istilahnya medianya dia lah ya. Ya, dialah jadi Yang menjadi motivasi kita. Tapi tadi Jadi ada 2 orang. Ya. Supaya tak penyalihan, ada 2 orang yang menjadi semacam motivasi saya itu. Yang satu Pak Saleh HR itu, yang satu ini namanya Fran Honomon Hotasoy. Fran Honomon, ya, Fran Honomon Hotasoy itu camat Dabuk. Dia ini camat Dabuk. Dia datang ke sekolah, memompa kami anak sekolah, disuruh menulis, disuruh mengarang, macam-macam seperti itu, memposisikan semuanya. Nah, itu salah satu yang mendorong. Dan dia terakhir kan menjadi wali kota di Jakarta Barat, Jawa Timur. Setelah dari Dabuk itu? Dia pindah kemana-mana sebagai pamong kan. Terakhir sekali akhir masa jabatannya itu di Jakarta, wali kota Jakarta mana lah dia itu. Ya berarti orang hebat lah ya, karena dari bawah, mohon maaf, Dabuk yang kita ukur waktu itu mungkin pulau kecil, mereka menguasai sampai Jakarta. Berarti dia bukan sembarang. Itu soal pulau kecil dulu. Dabuk itu lebih maju dari Tanjung Pinang. Ya, dulu dia mau timah kan? Ya betul. Tanjung Pinang lo ada telepon, Dabuk ada telepon. Betul. Tanjung Pinang lo ada listrik, Tanjung Pinang Dabuk ada listrik. Dan minta maaf kadang-kadang budak Dabuk agak banyak lagak juga. Itu betul. Dulu kalau udah Dabuk sekolah ke Jogja kemana, itu selalu menantu potensial. Namun juga ada sumber daya yang luar biasa di situ. Anak-anak timah tuh dulu kan kaya-kaya. Betul. Saya merasakan waktu saya di Bandung, ada asrama Dabuk waktu itu. Tapi Datuk, ada kalimat Datuk tadi, waktu Datuk di sekolah rakyat tadi, ada tradisi membaca pada saat itu. Oh iya. Dan Datuk mengalami itu. Iya. Dan Datuk bilang juga tadi ada banyak buku yang Datuk baca. Itu sumbernya dari mana? Dia dari mana? Ayah saya kan seorang dai. Dia membeli buku. Setiap dia pergi mana-mana dia beli buku. Saya baca di rumah. Dia membaca buku yang Arab gundul. Waktu itu saya membaca buku tulisan Latin. Jadi waktu itu saya sudah membaca buku, sudah menulis. Yang mengajar saya menulis Pak Pran Hormon Ustaz Sued itu camat itu. Jadi kami kumpul satu kelas, suruh mengarang. Siapa nomor 1 dikasih hadiah. Jadi waktu saya kelas 6 itu udah menulis, sudah mengarang. Dia hadiahnya bikin apa dia beli album, dia bikin cat, dia color, semua yang properti untuk kepentingan kesenian itu dia jadi hadiah. Jadi luar biasa. Begitulah orang dulu ya. Tapi kalau Datuk boleh menggambarkan, kan jauh juga jarak umur saya sekolah dengan Datuk nih. Dulu kalau matematika bagaimana Datuk? Berhitung. Berhitung maksudnya apakah menjadi utama atau tidak? Iya, sama. Jadi kan dulu ikut ujian tuh, mata pelajaran yang diuji itu kan 4. Kata susah lulus tuh ya? Berhitung. Bahasa, lalu ilmu pengetahuan, tambah agama 4 ini. Macam UN-nya lah ya? Oh iya, itu ujian penghabisan, UN lah itu. Saya dengan kawan ke tempat saya, kami kumpul di Penuba. Di Penuba itu tempat ujian. Anak Bakung, anak Kuala, anak Kota.
Semua bersitu. Aku pun situ, yang sebagian lagi yang di ujiannya di Dabuk. Dan dulu katanya banyak juga yang tak lulus Weh, 14 kali kelas saya tu semua lulus semua. 14 dua lulus, susah waktu Sebab itulah kononnya pendidikan dulu karena berkualitas, karena disaring dengan evaluasi yang ketat. Jadi mohon maaf, tidak mudah meluluskan seseorang. Dulu mana ada multiple choice, pakai choice ya saya tak Esei. ada. Esei semua jawab. Itulah esei. keluar imajinasi itu, Mesti ya tak? menghafal, mesti apa gitu dulu. Ini otak dulu bekerja. Betul. Kalau ini main tebak-tebak aja. Ya A, B, C, A, B, C. Itu kacing. Ah. Nasib bagus menang kata dia kan. Tapi kalau saya agak mulai meramal nih Datuk. Datuk masuk SGB ini karena mungkin nggak ada pilihan lain kali ya? Tak ada yang tak ada pilihan. Saya sebenarnya cita-cita saya nak jadi pelukis. Cita saya nak sekolah di Jogja, masuk ASRI. Tapi kena kondisi yang tidak. Ya terbawa ke Ya, Pinang. itu tadi saya kata abang saya itu yang menjadi seperti saya itu mengajar itu meninggal pada waktu saya sekolah itu. Jadi masih di SD dia meninggal. Akhirnya saya tak ada. Nah, tapi saya tetap sekolah karena sudah bertekad itu. Saya berangkat ke Tanjung Pinang, naik kapal, tidur atas goni bilis, numpang kapal sampai Tanjung Pinang. Itu ya. Berdua dengan mak, dengan saya, berdua orang tua itulah yang orang Semua ya Allah. Orang tua saya itu luar biasa motivasi. Al-Fatihah lah. Mudah-mudahan diterangkan kubunya. Datuk, tentu Datuk setelah itu selesai SGB dan menjadi guru. Jadi guru, ya. Walaupun mungkin agaknya seperti katakan tadi bukan cita-cita utama. Yalah. Tapi Datuk juga tadi telah terbayangkan bagaimana guru-guru Datuk mengajar Datuk. Apakah sikap itu juga Datuk ajarkan kepada anak-anak didik Datuk pada saat itu? Guru-guru saya sekolah dasar saya itu guru-guru yang tamat sekolah dulu zaman dulu, jadi sangat disiplin, sangat disiplin, yang cerdas, memotivasi kita, mendorong kita untuk belajar. Dan termasuk yang menyukai seni juga, ada yang suka menggesek biola, mengajar nyanyi pakai biola. Dia ada motivasi-motivasi seperti itu, sehingga menurut saya guru saya membentuk karakter yang kuat. Itu sampai saya sekolah lah sebetulnya. Tak bermaksud membandingkan, tapi kalau katanya saya ini juga guru nih Datuk. Saya ini tamat IKIP. Kalau Datuk tamat SGB, saya tamat IKIP. Tapi sebenarnya waktu zaman itu agak-agaknya SGB ini selevel lah dengan IKIP. SGA itu mungkin. SGA Saya SGB ini kan SMP tambah 1 tahun. Oh. SMP tambah 3 tahun, tambah 1 tahun untuk mengajar. Jadi kalau tak tambah 1 tahun ini tak boleh mengajar. Jadi namanya suruh. Ya, katakanlah pada level-level itu. Hari ini kan Datuk juga hidup dengan melihat lulusan para sarjana, para guru. Apa yang berbeda mungkin? Yang pada saat Datuk melihat, pada saat Datuk mengajar dengan hari ini guru mengajar? Saya dulu kan mengajar anak-anak itu betul-betul menggunakan seluruh kecerdasan intelektual saya. Saya dulu kenal sebagai guru yang mengajar tak pakai buku. Tak ada buku. Kalau saya ngajar sejarah keluar kepala pam. Jadi mudah dan kemudian selalu memotivasi sekolah ini, memotivasi anak-anak bagaimana cara belajar yang baik, bagaimana menerap pelajaran yang baik, kemudian bagaimana membaca. Ya. Anak-anak membaca dulu kan. Guru menjadi motivator, guru menjadi penggerak. Iya. Dan guru sepertinya juga dulu tidak memaksa. Saja. Guru sebagai teman dia. Karena dari sana mungkin minat bakat anak itu muncul. Ya, ya itu. Nah itu katanya yang terjadi saat ini di Jepang, Datuk. Mereka memang membiarkan anaknya jadi apa di sekolah dasar itu, baru mereka nanti akan membentuk setelah tahu anak itu menjadi mau kemana. Dibandingkan katalah saat ini kita kan langsung orang bilang purata lah, dianggap rata-rata, ya kalau pandai kau pandailah semua gitu. Akhirnya kita tidak melihat di mana dia menonjol di situ. Dan pada saat itu kehilangan minat bakatnya, terpukul karena disamakan oleh kurikulum. Ya tapi itu mereka pun orang-orang hebat sekarang Datuk. Semua orang. Ya, itu kan itu kita bicara pada zaman-zaman. Tapi dulu kan 4 mata pelajaran pun kalau kita lulus tuh best lah dulu itu kan. Tapi kan saya lihat persoalan dulu bagaimana literasi itu menjadi satu betul-betul
betul semacam kurikulum utama. Ya tadi ada membaca yang harus kuat, kemudian menulis juga harus pintar misalkan begitu. Hari ini kalau boleh saya lihat bahagian kurikulum itu sangat sedikit sebenarnya. Dan hari ini kita divonis negara kita ini tingkat bacanya paling rendah. Dan itu persoalan juga ke depan, Datuk. Tradisi membaca, habit, tidak habit lah. Biasa membaca sejak kecil itu, kadang-kadang memang tidak sekolah, di rumah saja orang tua juga harus berperan seperti itu. Ada yang mendorong membaca itu. Kemudian personal masing-masing anak itu, ada enggak faktor di luar dia yang menggerak dia, keinginan dia untuk membuktikan bahwa membaca itu jendela dunia, kan itu ada semacam adagium seperti itu. Nah, tapi itu kan sebuah adagium yang bagi kita kecil-kecil kan tak tahu. Tapi kita dengan membaca buku-buku itu kita tahu memang. Ya, tapi kan itu disupport oleh para guru yang mengarahkan anaknya. Yang anak tadi yang Datuk bilang tak tahu, tiba-tiba dia mendalami itu seperti Datuk sekarang berhasil membaca buku. Karena membaca itu. Membaca. Menurut saya ditolong oleh kena tradisi membaca. Iya, karena hari ini kononnya orang membaca karena kepentingan. Misalkan dia penting buat skripsi, dia baca. Habis skripsi dah jadi, tak baca lagi. Nah, contoh macam gitulah. Tapi apakah itu penyebabnya, Datuk, sehingga tidak banyak muncul penulis-penulis kita di Kepulauan Riau ini? Kalau asumsi sebetulnya kan, kalau orang Kepulauan Riau tidak punya talenta atau bakat menjadi seniman, dia punya sebenarnya asumsi itu keliru. So, saya ini dibesarkan dalam sebuah tradisi berpantun, bersair kecil. Kecil sudah belajar membuat pantun. Saya kecil saya sudah baca sair. Saya sudah karena dulu kan kalau kita tak pandai berpantun, tak pindah bersair, kita tak bisa maju ke depan. Nah, itu hal-hal seperti itu. Jadi ada tradisi seperti di sekolah saya belajar baca sair. Di sekolah saya baca pantun, saya belajar dengan orang di luar juga. Jadi saya sejak kecil memang dibesarkan dalam tradisi sastra itu. Saya membaca, saya belajar di luar, pantun segala macam. Itu anunya. Jadi ada yang membesarkan saya. Tapi mungkin ada panggung, Datuk. Kalau sekarang mungkin panggungnya agak sempit. Panggung itu kan kita cipta. Dulu kan orang zaman dulu kan sekolah kan bertanding baca puisi, bertanding ada apa tradisi berlomba, tradisi bertanding di sekolah itu memang harus tumbuhkan dari bawah. Kalau sekarang tak ada event kan, kalau sepada hebat apa kita kan tak bisa nguji kita ni hebat tak hebat kan. Nah, kalau saya ingin belajar dengan Datuk, sebenarnya menulis ini katanya kan mulai dari imajinasi. Dari mana Datuk datang imajinasi itu? Menulis itu sebetulnya setiap orang kan sebenarnya bisa menulis, tapi menulis yang bagus itu kan sebenarnya bagian dari anugerah hidup kita kan, tak semua orang dapat. Jadi tentang bagaimana kita mendapat ide, bagaimana itu kan kondisi yang ada sebelah kita tu yang membesarkan kita, membuat kita menulis. Tapi tak ada satu orang pun yang akan jadi penulis kalau dia tidak membaca. Itu syarat kuncinya membaca. Kalau dia tidak membaca, dia tak tahu apa-apa, dia tak ada dia. Satu poin, membaca. Jangan hanya cakap. Kalau cakap tak pandai baca, tak pandai cakap. Itu sastra lisan lah ya. Sastra tulis kunci membaca. Ada model, ada idola kita, ada orang yang kita jadi mentor kita. Itu semuanya orang-orang yang kalau kita kecil-kecil sudah membaca Winoto, Karl May, segala macam seperti itu. Itu kan zaman sekolah itu saya dah baca itu tamat-tamat sekolah baca. Saya banyak membaca buku Datuk. Dan tebal-tebal. Di luar ekspektasi pada saat saya hanya melihat covernya saja. Kadang saya berpikir, ya walaupun tadi Datuk bilang modalnya membaca, tapi mungkin saya tetap berkata bahwa imajinasi itu melebihi juga dari bacaan. Ya, ada membaca secara kritis. Iya. Membaca secara kritis itu semacam riset. Semacam riset. Jadi kita boleh membaca Tuhfatun Nafis, 10 orang membaca Tuhfatun Nafis, tapi ada 1 atau 2 orang yang membaca secara kritis, sehingga dia menemukan mutiara dalam buku itu. Nah, dia mengambil mutiara itu lalu kemudian menjadi sebuah karya baru. Saya bukan nyombong, Datuk. Saya ini kebetulan doktor. Dan itulah kerja doktor sebenarnya.
pada saat dia membaca dia harus menghasilkan sesuatu yang kritis, dan itulah model dia, dan dia nyatakan ini temuan saya. Jadi kalau lihat buku Datuk ini udah bisa 3-4 kali doktor Datuk. Tapi dari sebanyak itu berapa banyak Datuk sudah menghasilkan karya? Saya sekarang saya punya novel murni lah, novel dalam pengertian jadi seperti itu ada sudah 3, dan novel keempat sedang ditulis. Kemudian tapi ini sekali lagi saya memfokus diri saya kepada karya-karya yang berlatar belakang sejarah, karena saya mencintai sejarah itu. Karena saya ini kecil-kecil saya dah cakapkan oleh orang kampung saya, kita ni negerinya Sekana, tempat hang buah lah itu di sini gitu. Jadi saya sejak kecil sudah bersentuhan dengan tapak jejak sejarah itu yang membuat saya jadi berminat. Dan itu tambah sulit Datuk. Itu tambah sulit daripada mengarang novel yang fiksi yang sangat khayali gitu dibandingkan dengan berbasis sejarah. Karena kita mesti riset betul kan, kalau kita menulis sesuatu latar belakang sejarah kita walaupun katakanlah ditambah imajinernya, tapi kan jalan rule itu harus mendekati pada sejarah. Novel sejarah sedekat mungkin harus dekat dengan sejarah. Sehingga jadi semacam pintu masuk. Jadi kalau dia membaca novel kita, dia akan mempelajari buku sejarah yang sebenarnya. Betul. Itu. Pintu masuk kepada karya sejarah. Supaya lebih menarik dan mudah. Nah, untuk itu anak muda, novel, buku teks tak menarik, terlalu banyak catatan kaki, banyak. Tapi kalau dia baca novel, dia membaca sebuah cerita. Ya, misalkan orang bicara Pangeran Diponegoro dari tahun sekian itu sejarah. Tapi kalau kita cerita Surban Ponegoro, itu kan orang lebih mungkin anak muda sekarang menarik itu. Misalkan begitu, tapi Datuk bisa menghasilkan itu saya kira. Dan itu saya baca tadi, saya katakan tadi, dia melebihi daripada hanya membaca buku. Tak bermaksud untuk memilih, karena ada juga yang kita senangi hasil karya kita. Datuk senang karya Datuk yang paling mana? Semua pengarang semua itu senang pada karya dia yang pertama. Karena itu adalah proses dia menemukan sebuah keberanian. Orang menulis buku pertama itu memerlukan keberanian. Right, ya. Kalau dia tak berani, dia sudah menulis berpuluh-puluh, dia tak berani terbit. Buku itu ada. Keberanian menerbitkan itu menyebabkan kita merasa inilah buku aku pertama, dan segala kesalahan pun itulah yang terbaik yang pernah aku. Jadi proses yang lain itu sebenarnya menyempurnakan saja. Dan disitulah kebanggaan. Dia seorang murid. Boleh kita sebutkan bukunya Datuk? Bulang Cahaya. Novel saya itu Bulang Cahaya itu. Memang itu bukan hanya pertama, tetapi juga tertinggi ratingnya itu. Kata kawan-kawan lah seperti itu. Tapi saya bilang tentu banyak sekali kelemahan-kelemahan buku itu sebagai kota yang pertama, ada hal-hal yang tapi novel itulah kota yang pertama. Kemudian saya punya kumpulan puisi juga, saya seperti samping saya menulis esai dan lain seperti itu. Jadi kalau buku sejarah dalam konteks semi sejarah sudah ada 4 juga. Jadi saya kan buku-buku saya sekarang yang prosa itu dari novel, buku sejarah itu ada hampir 10. Kemudian buku kumpulan puisi saya ada 5, jadi sudah ada sekitar 15 buku puisi lah, dan tidak terputar produktif. Datuk, kalau Allah takdirkan kembali Datuk menjadi guru, dan guru bahasa Indonesia, guru sastra, apa yang Datuk ingin sampaikan kepada murid Datuk sebagai kunci untuk ia bisa menulis sebanyak-banyaknya? Ya tadi sekali saya kembali kepada saya kembali kepada tesis pertama. Siapapun yang ingin menulis itu harus membaca dulu. Kalau dia saya sepakat. Kalau dia tak membaca, dia tak. Nah, berarti saya panjangkan pertanyaan saya. Bagaimana kita bisa menumbuhkan minat baca? Itulah yang gerakan literasi, minat baca itu. Pertama menumbuhkan tradisi. Saya tahu, misalnya contoh saja sekarang. Seorang kelas bahasa hari ini gurunya surah apa dia? Tiap murid baca sebuah buku. Nanti ceritakan tentang buku itu, bikin resensi sampai kepada kulit buku, gambar buku, semuanya seperti sebuah ujian gitu. Jadi setiap murid setiap siswa harus diajarkan membaca sebuah buku. Buku ini berapa? 1 bulan? Ini pustakaan kita kan belapuk penuh dengan buku, tapi tak ada yang tuh jadi pustakaan belaba. Coba ada gerakan seperti itu pustakaan kita ada 100. Kemudian saya ambil 1 buku 1 orang baca. Sama dengan pantun. Bagaimana suruh menjadi pantun? Dulu kalau kita nak balik sekolah, siapa nak keluar dulu?
Betul. 2 kali 2 berapa? 4 kali 4 berapa? Sekarang berapa tak? Keluar pantun dulu. Buat pantun dulu baru balik. Yang pantun paling hebat balik. Itu. To make the tradition. Jadi ada tradisi yang harus kita jalankan dan mungkin agaknya ada unsur kepaksaan di situ. Tentu pendidikan itu memang memaksa. Kalau tak dipaksa kan tak ada disiplin. Belajar itu disiplin. Disiplin itu ada tumbuh karena ada pemaksaan. Tak ada kesadaran tentang untuk disiplin. Membaca harus 30 halaman. Harus baca 30 halaman. Iya. Tapi di dalam tidak riset, tapi selalu saya bertanya pada anak saya adalah pelajaran apa yang paling membosankan? Dia jawab bahasa Indonesia. Soal apa UN yang paling susah? Bahasa Indonesia. Lalu pertanyaan saya kenapa? Katanya terlalu banyak bercerita. Sehingga mereka tak tahu tuh jawabnya bagaimana. Terlalu panjang dan membosankan. Atau per definisi mungkin pada pengertian terlampau definitif, pengertian secara dogmatif. Pendidikan dogmatif itu kadang-kadang juga membosankan. Sama saya katakan tadi, membaca buku sejarah itu tak suka anak muda karena dia tak suka pada catatan kaki. Kadang itu banyak sekali kita mesti baca ini, dia taruh di sini, suruh baca Sartono titik 2 1959 itu terus dari buku. Nah, itu anak muda sekarang pada zaman sekarang kan dia memerlukan harus sesuatu yang shortcut, satu instan ya, yang mereka happy kemudian mendapatkan itu. Dia dengan satu kata aja dia bisa membangun imajinasi dia. Ini memerlukan beratus-ratus kata-kata baru dapat satu pengertian. Nah, ini yang sekarang tuh anak-anak sekarang satu simbol aja. Simbol tersenyum yang mulai leher mata dia ikonnya emoji. Ikon itu akhirnya dia sedang sedih nih katanya. Simbol itu makin pendek, makin anak-anak muda. Kalau kita tuh dia harus sebut wajahnya keruh apa segala macam panjang ceritanya itu. Nah, itu menyebabkan antara anak sekarang sulit memahami itu kan dia hidup antara si shortcut itu. Tapi kan ada bahagian tugas regenerasi terutama pada saya lah, tidak pada Dato'. Untuk juga memberikan semacam pembelajaran kepada anak-anak kita supaya ia menjadi Datuk Rida yang baru muncul. Apa harapan Datuk pada saat itu? Saya membentuk tradisi misalnya lomba baca puisi, lomba menulis buku, memberi anugerah. Saya ini tukang beri orang suka memberi anugerah. Siman pilihan anugerah setiap tahun ada orang nih pilihan kalau di tingkat tuh ada sagang ada sagang, ada jembiak, kemudian ada festival seperti itu. Yang membuat orang menjadi gairah itu tradisi. Saya ingat betul saya dulu. Jadi ada yang tunggu sebagai seorang penyair muda yang baru belajar membaca puisi, ada sesuatu yang tunggu 17 Agustus. Dulu kami tiap 17 itu bertanding baca puisi. Saya merasakan itu. Jadi ada sesuatu yang ditunggu. Istilahnya kita pun berguna pada saat itu. Ada road to 17. Ada jalan 17. Belajar sekolah, ikut sanggar-sanggar segala macam belajar itu. Kalau kita tak ada target, kita juga melakukan sesuatu. Jadi tak ada sesuatu untuk mengukur. Itulah sebab itu sampai hari ini Datuk terus melakukan manuver untuk. Saya lebih suka membangun tradisi. Betul. Membangun tradisi tonggak-tonggak. Jadi seorang orang itu berjalan tonggak ini, tonggak kehidupan dia sampai terakhir pada tonggak terakhir dia sampai kemana? Jadi apa dia? Tonggak saya hari lahir saya. Saya selalu seperti itu. Kau umur kau sekian, nanti ulang tahun kau tanggal 17 Juli kau berikan apa? Tadi saya membangun. Ada target kehidupan ya, ada pencapaian yang diharuskan. Karena orang masih dan dia tidak akan pernah mati. Matinya itu kan makanya yang hidup kita pendek tapi seni itu panjang. Jadi berarti Datuk masih banyak cita-cita. Tentu saya tetap saja saya buku terus melakukan sesuatu yang yang memberikan sesuatu pada kehidupan ini ya. Nanti apakah buku itu berharga tidak berharga itu soal lain. Ya, itu soal lain. Soal orang lain. Tapi tetap saja saya merasakan bahwa usia saya itu harus bermanfaat, harus berfaedah. Dan secara ini ya karena saya seorang penulis, saya menandai itu dengan menulis buku, menerbitkan buku, mengadakan event-event. Iya. Saya pada posisi ini
Jauh rupanya Datuk. Maksud saya pertemuan ini menambah semangat saya menulis. Nah, haruslah. Nah, karena saya baru 7 buku dan itu pun buku yang saya kira belum juga Banyaklah 7 buku. pantas disiarkan karena dia hanya motif-motif pada saat di mana saya berada. Kalau Datuk mungkin pakai tahun demi tahun, saya selalu berada di mana saya menulis. Tapi tahun itu tonggak, Iya. target, tapi apa yang kau tulis? Iya. Nah, seperti Kalau saya misalkan waktu saya di Dewan Pendidikan, saya menulis buku untuk apa sekolah. Saya pernah ikut pilkada di Bintan, saya menulis menang menanggung. Terus 2 buku saya selama saya jadi senator, saya juga menulis. Anda politisi soalnya. Nah, Anda politisi. tapi saya adalah seorang penyair dulunya Datuk. Waktu SMA. Dan saya membuat buku 50 visi untuk istri. Jadi selama SMA itu, mantan saya itu, saya kasih dia puisi terus. Yang buat saya bangga, saya bisa sanggup menyimpan buku itu selama 35 tahun. Tulisan itu, dan pada saat kami 25 tahun pernikahan, saya serahkan buku itu pada Karena anak merawat cinta. Cinta itu membuat orang menghasilkan karya-karya besar. Karya besar-besar semuanya asalnya berasal pada cinta. Cinta itu membuat kekuatan yang luar biasa. Nah, poinnya cinta membuat kekuatan yang luar biasa. Cinta buku, Anda akan menjadi penulis yang luar biasa. Datuk, saya hari ini takjub dengan apa yang dihasilkan Datuk walaupun saya cemas. Kecemasan itu adalah, adakah Rida lagi yang akan tampil di Kepulauan Riau ini? Karena sekali lagi, bertunaknya itu pasti akan dapat dijadikan karena pengalaman-pengalaman. Datuk optimis akan muncul? Oh iya, saya sudah mengamati perkembangan banyak penyampaian budaya baru. Dan saya kalau punya saya kan ini punya memberi laluan pada teman-teman. Saya punya surat kabar Tanjung Pos. Betapa sulit pun tetap ada satu halaman, satu lembar, satu sesi yang namanya kebudayaan. Jembiya itu tempat teman-teman mengekspresikan tulisannya. Ya. Mereka pada situ anak-anak yang menggemari filsafat, sastra, puisi. Bukan hanya anak kita, anak dari luar. Dia harus ada untuk menumbuh tradisi itu, kaderisasi itu harus ada tempat laluannya, harus ada event, harus ada tempat dia mengekspresikan. Sekarang mungkin lebih banyak karena ada WhatsApp, ada FB, ada dan kemudahan mencari referensi di Google ya. Tapi kalau kita menulis sekarang ini, kalau kita tidak lakukan riset dulu, kita menulis sesuatu yang tidak kaya dengan informasi-informasi yang berfaedah. Maka itu saya selalu menulis buku, tapi saya riset sampai 5 tahun. Buku novel Begat saya itu saya riset 5 tahun. Saya membaca selama 5 tahun, hanya mencari satu tokoh saja. Tokoh Begat Sri Rama itu dari mana dia itu 5 tahun saya mencari kemana-mana membaca buku selama 5 tahun. Ya tidak everyday lah, tapi kan saya ada pekerjaan lain sebagai penulis. Tapi setiap ada kesempatan membaca saya mencari itu situ. Nah, menurut buku itu memerlukan riset. Kalau tidak riset, buku kita itu sangat tidak terlampau sumir, terlampau cair, kadang juga terlampau polos ya. Dan mudah ditebak oleh pembaca. Dia sudah tahu akhirnya. Saya tak bisa menebak podcast kita hari ini Datuk berakhirnya di mana. Karena segudang ilmu ada Datuk. Dan tentu saya akan terbatas oleh waktu. Ya, dan saya pengen sekali untuk bertemu nanti kita podcast pada jilid kedua yang mungkin Datuk bisa lebih fokus lagi kita bisa apa ya. Iya, karena masa depan kita ini ternyata panjang, tapi mungkin kita mengisinya mungkin agaknya terlalu banyak waktu yang pendek. Ya, misalnya gini lah, sebagai contoh misalnya. Ya. Kita sebagai warga Kepulauan Riau sudah punya visi ideal sebagai sebuah provinsi menjadi bunda tanah Melayu. Bagaimana itu diekspor menjadi sesuatu aja kita pukul sana menjadi bunda Melayu itu membangun kebudayaan. Nah, kebudayaan itu tidak hanya berjoget, tidak hanya menari, tidak hanya tapi menerbitkan buku sejarah. Sejarah kita sekarang sedang mimpi besar kita itu Datuk, di mana orang kembali berkiblat ke tempat kita untuk bicara kebudayaan Melayu. Kalau bicara Melayu orang belajar kemari. Maka saya agak bercerita, saya setidak-tidaknya
saya memberikan ide pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdul Rahman. Saya ingin menambahkan di sana sebagai pusat peradaban Melayu, bukan hanya pusat akademis keislaman. Dan walaupun mungkin agaknya waktulah yang akan membuktikannya ataupun menentukannya, tapi landasan itu saya minta ada. Dan sekarang mereka sudah mulai bergerak menulis, dan supaya nanti ada satu seminar atau apa sebagai lembaga tinggi. Saya kira perguruan tinggi yang Pak dibikin itu harus menjadi salah satu pusat pusat kebudayaan Melayu, Islam Melayu. Iya. Misalnya gini, saya tidak tahu Anda teman-teman tahu nggak bahwa di kita tuh ada satu buku penting yang belum dikaji orang secara satu orang di Malaysia aja. Namanya Undang-Undang 5 Pasal. Undang-Undang 5 Pasal itu undang-undang yang dibuat oleh Sultan Mahmud Muzaffar Parsah yang dipecat oleh Belanda. 5 pasal? 5 pasal. Macam Pancasila pula ada. 5 pasal. Undang-undang 5 pasal tentang bagaimana di dalam 5 pasal itu undang-undang seperti aturan saja sebetulnya, tapi bagaimana tradisi membuat proses pergantian suksesi itu tulis buat itu. Siapa boleh mengganti, tak boleh mengganti. Ada semacam tradisi membuat aturan yang namanya undang-undang itu. Selama ini kita hanya undang-undang Laut Malaka saja. Karena kan gini Dato bergerak dalam sebuah tinjauan sejarah yang menjadi katakanlah sastra atau menjadi novel ya gitu. Kita penting juga dalam sejarah, dalam kajian akademis, sehingga dia dapat menjadi satu tinjauan akademis yang akan dipelajari untuk keilmuannya. Sebab itulah kita memerlukan lembaga perguruan tinggi. Itu tentu harus dikembangkan ke sana. Ya, menurut saya seperti itu. Jadi kapan jadi Datuk bisa menjadi kajian Islam? Dari kerajaan Kesultanan Riau Lingga itu kan sekitar 200 tahun, 197 tahun. Itu luar biasa hasilnya. Dari kerjaan kecil ini bisa lahir Raja Ali Haji, bisa lahir Raja Ahmad, bisa lahir Haji Ibrahim, banyak sekali. Pak Adi tahu enggak, ada seorang perempuan menulis syair panjangnya 6 meter. Sekarang puisi ini bisa digulung, menyimpan, pakai gulungan, pakai dulu. Nah sekarang syair kumpulan rakyat itu namanya syair Kumbang Mengindra, itu simpan di Leiden. Yang asli manuskrip yang salinnya kopinya ada di Penyengat. Buah Harti. Itu Islam. Saya Islam itu. Dan itu kalau ada pengkajian hebat. Kenapa perempuan-perempuan di kerajaan baik itu sanggup dan mampu menghasilkan karya-karya sastra yang betul hebat, tak meninggalkan agama dia, tidak keluar dari agama dia, masih berdasar kepada agama dia, pada Islam, berbasis Islam, tapi menemukan karya-karya besar. Semua karya-karya besar yang tampil itu akhirnya berdasarkan Islam. Tufatul Nabis, Golongan 12, buku-buku pentingnya semuanya. Di Dayak itu ada berapa puluh buku itu, buku-buku Islam. Jadi kalau misalnya Sultan Abdul Rahman bisa menjadikan itu sebagai sebuah program unggulan, bagaimana menggali kembali sebuah tradisi keislaman yang ada di sini, menghasilkan karya besar, akan perguruan tinggi Pak Adi akan menjadi sebuah pusat studi kemelayuan yang berdasarkan Islam. Pertemuan dengan Datuk ini sebenarnya saya semakin rugi, Datuk. Saya rugi ilmu. Karena saya banyak tidak tahu. Dan saya merasa rugi karena mungkin juga banyak yang tidak mau tahu atas apa pikiran Datuk ini. Kenapa? Kalau kita kembalikan kejayaan masa lalu itu dan kita tampilkan sekarang, itulah harta sesungguhnya, Datuk. Dan itu sekarang ditunggu-tunggu oleh negara tetangga kita, misalkan Malaysia. Di sana orang lebih duluan. Iya. Buku Tufatul Nabis yang tebal itu. Di alih aksaranya bukan di sini, alih aksaranya kan di Malaysia. Kita di sini hanya menerima balik sebagai sebuah pemberian sebagai itu. Tak di sini. Tapi apakah kita kekurangan SDM, Datuk? Tidak, sama tidak. Jadi apa yang kita kurang? Ya kita banyak yang bisa membaca huruf Arab Melayu segala macam. Tapi ini ada faktor yang menggerakkan itu. Kalau dia mentranslasi untuk apa buku itu sekarang? Pertanyaan kan? Kalau dia translasi alih bahasa, siapa yang akan membantu dia? Untuk apa buku itu sekarang? Hanya pekerjaan dia sehari-hari. Kalau menghasilkan dia nak makan juga segala macam. Siapa yang harus? Dia harus ada sebagai lembaga, suatu badan yang
memang punya semacam pemikiran, bahwa kita punya harta karun yang nama buku-buku terbitkan para karya itu, dan itu yang kita bongkar lagi, kita bongkar lagi, kita transaksi, kita terima tidak di tempat lain, di sini. Itu buku-buku, sebagai buku-buku Raja Ali Haji itu ditulis di Pulau Pengajian. Siapa yang tahu bahwa dia nulis di Pulau Pengajian? Siapa tahu di Pulau Pengajian ada pesantren Raja Ali Haji? Tak ada yang tahu. Dia menulis itu, ada pesantren dia di sana itu. Dia bersembunyi-sembunyi, dia melihara sapi, dia apa segala, dia menulis buku di sana. Tak ada, kita tak boleh. Orang tahu Pengajian sekarang tahu apa? Tempat restoran, yang lain tak ada orang tahu. Itu Datuk. Nah, itulah itu yang saya bilang. Menurut saya kalau Center of Excellence itu, Center Excellence itu di Umrah, dia konsentrasi pada biota laut, pada maritim. Tapi kalau menurut saya, sekolah awak itu studi keislaman. Insya Allah. Makanya saya bilang hari ini saya begitu rugi. Karena saya banyak baru tahu, dan kita banyak kehilangan sebenarnya. Ya. Waktu, kehilangan orang juga. Kehilangan mengembalikan sejarah masa lalu, sehingga kita menjadi sentral lagi peradaban keilmuan itu. Ya. Kita kan tidak mungkin lagi mengembalikan peradaban dengan kekuasaan kesultanan misalkan. Tentu saja tidak. Nah, itu kan masa lalu, tapi kesultanan itu sebuah model dulu bagaimana kehidupan kesusastraan budaya itu bisa tumbuh. Nah, di otokrasi seperti itu, di otoriter seperti itu, kondisi seperti itu, otokrasi seperti itu saja bisa tambah. Apalagi negeri dengan penuh kebebasan sekarang. Kebebasan mau apa saja. Masa kita menjadi lebih mundur? Betul. Masa tak ada buku yang sehebatnya Tufatun Nafis lahir di Kepulauan Riau, negeri yang duit banyak, apa banyak, semua yang banyak seperti itu. Apa tak ada seperti itu? Nah, itu kuncinya memang ada kita harus ada kekuatan yang mendorongnya, ada kekuatan yang mendorong dan mengatakan bahwa visi Kepulauan Riau, Bunda Tanah Melayu itu adalah visi kebudayaan. Lalu kita bikin Iya. Poin ketiga, penggerak, pendorong, penguat itu adalah merupakan satu yang menjadikan momen mengembalikan masa lalu menjadi tidak hanya sebagai sebuah keilmuan, tetapi juga sebagai suatu pergerakan pengembalian peradaban. Datuk, panjang lebar saya ingin bercerita lagi dengan Datuk, tapi waktulah yang memisahkan kita. Dan saya tahu kesibukan Datuk, kebahagiaan saya dapat bertemu Datuk, dan banyak tunjuk ajar Datuk yang memberikan semangat saya mulai hari ini. Dan oleh karena itu Datuk, izinkan saya mengakhiri pertemuan ini, karena cakap kita tak mungkin berakhir, tapi kalau cakap, jangan tak cakap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.